Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan segenap pihak yang turut serta dalam proses pembuatan ibadah online minggu ini. Dan Pendeta Gideon yang membawakan firman Tuhan Yesus memberkati. Persembahan minggu dapat diberikan melalui kotak surat yang berada di depan gereja. Mohon perhatiannya. Mulai 26 Juli 2020, Komisi Anak GKI Ngurah menyediakan ibadah sekolah minggu online. Bagi anak-anak sekolah minggu, mohon bagi orang tua bisa mendukung dengan membantu anak agar bisa menonton video ibadah anak dengan baik. Segenap jemaat dan simpatisan diimbau untuk terus menjaga kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan secara berkala, menghindari kerumunan orang banyak, dan sebisa mungkin tidak keluar rumah. Berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Mari kita mulai ibadah ini. Kita pujikan dari NKB 5, bait yang pertama dan kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita diajak untuk terus percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara, dan penuntun manusia di dalam hidup sehari-hari. Tetapi ada kalanya manusia merasa kepercayaannya kepada Tuhan luntur karena beratnya beban hidup yang dialami. Di saat-saat itu, masihkah kita bisa terus memegang dan percaya kepada perkataan dan janjinya? Siapa yang berpegang? Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya.
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon belas kasihan-Mu, karena kami bersama-sama sadar akan ketidaksempurnaan kami. Pengakuan kami bahwa kami adalah anak-anak Bapa yang di surga seringkali tidak terrealisasi dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam tutur kata kami ataupun dalam perbuatan kami. Seringkali perkataan kami melukai orang-orang yang kami kasihi, baik dalam keluarga, dalam gereja ataupun dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan kami seringkali tidak patut untuk diteladani. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala cacat celah hidup kami itu. Sehingga saat ini kami layak datang kepada Tuhan. Pengampunan-Mu menjadikan kami layak untuk datang kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara kekasih kami. Kiranya pengampunan-Mu itu yang menjadikan kami senantiasa mampu untuk melakukan pembaharuan hidup. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami yang akan datang, senantiasa kami lalui sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Baik dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam perkataan kami, ataupun dalam perbuatan kami mampu merealisasikan sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Karena itu Engkau kiranya yang meneguhkan kami, sehingga hidup kami dalam hari-hari kami yang akan datang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, telah tersedia berita pengampunan dosa dari Tuhan. Firman-Nya dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Setiamu Tuhanku,
Silakan duduk, saudara-saudara. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, menjadikan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kami bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Karena itu Roh-Mu yang kudus yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mengeraskannya, tapi kami mau membuka hati dan pikiran kami atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami mampu memahami dan juga melakukannya. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan yang mengurapi, supaya setiap perkataannya menjadi bermakna. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai 33 akan menjadi dasar untuk renungan kita pada saat ini. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 33 demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Pergumulan-pergumulan hidup macam apa yang sekarang ini sedang saudara alami? Pergumulan hidup yang tidak mudah, kesulitan ekonomi, pekerjaan mengalami kesulitan, bisnis stagnan, ya mandek, tidak berkembang, atau yang lain. Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana saudara menghadapi pergumulan yang berat tersebut? Sikap macam apa yang saudara lakukan? Lari? Mungkin saja. Ada banyak orang lari dari pergumulan-pergumulan hidupnya. Ia meninggalkan persoalannya tetap menjadi persoalan. Atau ada juga orang yang menjadi apatis. Orang tidak berbuat apa-apa karena merasa toh melakukan ini dan itu sama saja tidak mengubah apa-apa. Percuma, persoalannya sudah terlalu besar. Jadi apatis, orang tidak berbuat apa-apa. Bahkan tindakan paling ekstrim ketika orang dalam kesulitan, dalam pergumulan yang berat, orang bisa mengakhiri hidup. Saudara-saudara yang kekasih, lari dari masalah bukanlah solusi yang terbaik. Apatis juga bukan solusi yang terbaik. Mengakhiri hidup apalagi? Persoalan tetap menjadi persoalan. Ketakutan, takut juga tidak menyelesaikan persoalan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit itu? Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Situasi yang mereka hadapi adalah mereka diombang-ambingkan. Jadi kapal mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi murid-murid menghadapi angin sakal. Angin sakal itu angin yang berhembus tanpa arah sehingga ketika menghantam perahu maka perahu itu bisa kehilangan kontrol dan mudah terbalik. Situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh murid-murid. Dalam situasi yang sulit itu, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Jadi kira-kira dikatakan di situ jam 3 malam. Saudara-saudara, apakah mereka mampu melihat yang datang itu Yesus? Tidak. Apa persoalannya? Mengapa mereka tidak mampu melihat bahwa yang datang itu adalah Yesus? Apa yang membuat mereka tidak mampu melihat? Jelas dalam perikop kita, karena mereka ketakutan. Jadi ketakutan membuat mereka melihat Yesus itu seperti hantu. Jadi membuat mereka melihat Yesus seperti hantu, tidak mampu melihat Yesus sebagai Yesus. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-27 saya akan bacakan. Di dalam ayat 26 dikatakan demikian, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Kenapa? Ketakutan.
barulah ketika Yesus menyapa mereka di dalam ayatnya yang ke-27, yaitu dikatakan demikian dalam ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ketakutan membuat mereka tidak bisa berpikir dan melihat secara jernih. Petrus belum yakin. Itulah sebabnya Petrus meminta bukti, yaitu apa? Biarlah aku berjalan di atas air juga. Ya, di dalam ayatnya yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, jadi setelah Yesus menyapa, Petrus masih belum yakin, itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jemaat Tuhan yang terkasih, barulah setelah itu dia yakin, Petrus berjalan di atas air. Atas perintah Tuhan. Tetapi itu tidak lama. Ada tiupan angin dan ia mulai tenggelam. Kenapa? Karena ia takut. Jadi diulang lagi di sini. Bahwa mereka tidak mampu melihat Yesus yang datang itu karena mereka ketakutan. Petrus yang tadinya berjalan di atas air karena takut, maka ia tenggelam. Ia sebagai seorang nelayan yang biasa ada di lautan, biasa menghadapi situasi gelombang yang dahsyat. Ia biasa mungkin berenang. Jadi setahu saya tidak ada nelayan ya yang dengan perahu itu tidak bisa berenang. Setahu saya semuanya itu bisa berenang. Tetapi semuanya itu menjadi hilang. Kenapa? Takut. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang pertanyaannya, ya jadi di sini, bahwa Tuhan Yesus disangka hantu, Petrus tidak lama berjalan di atas air, maka pertanyaannya mengapa? Jelas kata kuncinya adalah takut. Itu ayat 26 dan ayatnya yang ke-30. Ketakutan membuat mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Tuhan Yesus dilihat sebagai hantu dan kemampuan sebagai nelayan tidak lagi diingatnya. Ketakutan itu telah mengkerdilkan potensi-potensi yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut itu diartikan apa? Merasa gentar, tidak berani. Kegentaran itu mengkerdilkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya di dalam Matius 14 ayat 27, Tuhan Yesus menegaskan supaya mereka tidak takut, tetapi supaya mereka percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi ditegaskan oleh itu sebabnya jangan takut. Beriman. Itu apa beriman itu? Iman itu berakar pada pengertian kata aman ya dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Memegang teguh. Sesuatu yang kuat dan tetap sehingga bisa dijadikan pegangan. Ketika iman itu dikaitkan dengan Tuhan Yesus, maka jelas di sini berarti apa? Tuhan Yesus adalah sebagai realitas yang dapat dijadikan pegangan yang teguh dan kuat. Kalau kita mengatakan beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya pegangan
yang kokoh, yang kuat, yang teguh dalam seluruh hidup kita. Termasuk dalam pergumulan-pergumulan kita. Memegang teguh. Percayalah, berimanlah kepada Dia. Kenapa? Karena Ia dapat dijadikan pegangan yang teguh. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang realitas dalam hidup kita yang nyata. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Sebuah realitas yang nyata, yang dapat dijadikan pegangan yang teguh. Itu sebabnya ketika dalam pergumulan, ketika kita dalam situasi yang sulit, jangan lari, jangan apatis, jangan takut, apalagi bunuh diri. Jangan hanya menyesali dan meratapi hidup kita yang susah, karena semuanya itu tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Tetapi seperti dalam perikop kita, percayalah kepada Tuhan. Hadapi pergumulan kita, hadapi hidup kita dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada janji-janji penyertaan-Nya. Masih ingat ketika murid-murid mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes, mereka gelisah, mereka ketakutan, tetapi janji Tuhan apa? Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Penyertaan Tuhan tetap dalam kehidupan murid-muridnya, dalam kehidupan umatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu, kuasa yang ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus berkuasa terhadap sakit penyakit. Tuhan Yesus berkuasa terhadap iblis. Dan dalam perikop kita, Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Bahkan Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Yesus kuasanya melampaui segala pergumulan-pergumulan kita. Di dalam perikop kita dijelaskan, saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, naik perahu bersama dengan mereka, maka menjadi tenang. Jadi saudara-saudara, Yesus menegur Petrus, hai engkau, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jangan takut. Hidup kita dengan pandemi COVID-19 memang tidak mudah. Tetapi hidup yang tidak mudah itu tidak membuat kita melarikan diri dari situasi yang sulit itu, juga tidak boleh membuat kita diam saja, tidak berbuat sesuatu, tidak boleh juga kita ketakutan, tetapi kita menghadapi setiap kehidupan kita itu, yang sulit itu, yang tidak mudah itu, dengan kita percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita dalam situasi yang sulit itu. Tuhan Yesus kuasanya melampaui segala pergumulan-pergumulan kita. Itu sebabnya awal tadi saya menanyakan, apa pergumulan kita saat ini? Apa pergumulan saudara saat ini? Tentang keluarga, tentang bisnis, tentang pekerjaan, tentang sakit penyakit? Apapun juga, jangan menyerah, jangan hanya meratapi hidup ini, jangan hanya menyesali, karena semuanya itu tidak ada artinya, tidak mengubah apapun, melarikan diri dari masalah juga tidak menyelesaikan apapun. Hadapi persoalan itu, hadapi hidup kita yang sulit, dan kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya dan berserah. Pemazmur mengatakan, percayakan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ada banyak orang percaya, tapi tidak mau berserah.
Percaya, tapi berserah nanti dulu. Seorang percaya dengan Tuhan. Lalu janji kalau nanti usahanya berjalan dengan baik akan memberi persembahan kepada gereja, kepada Tuhan lewat gerejanya. Tapi dia bisa bilang juga demikian. Tapi saya juga masih memberi persembahan ke sebuah gunung. Yang orang percaya di sana katanya bisa memberikan kekayaan. Ya, tempatnya di Jawa Timur, mungkin Bapak Ibu tahu semua, gunung apakah itu? Percaya dengan Tuhan tapi tidak mau berserah. Masih juga ambigu dalam kepercayaannya, mendua. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan tidak ingin kita mendua dalam kepercayaan kita, dalam iman kita. Memegang teguh, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pegangan yang kuat, yang teguh. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Jangan takut, percayalah. Yang penting kita melakukan setiap bagian kita. Jangan menyerah, jangan takut. Yang penting kita melakukan bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, percayalah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Yang penting bagian kita kerjakan. Selebihnya kita percayakan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Tuhan terus menolong kami. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong dan kami percaya perjalanan kami ke depan Tuhan juga yang akan terus menolong kami. Karena itu di tengah-tengah segala rasa syukur dan sukacita kami tetap memohon kepadamu. Kami berdoa untuk situasi dunia, Indonesia di dalamnya yang saat ini masih terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Engkau tahu, ini berdampak sangat luas
baik dalam bidang ekonomi, sosial, keagamaan, dan seluruh bidang-bidang yang terdampak. Engkau tahu, menjadikan kehidupan ini tidak mudah. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan, supaya kami mampu mengatasi pandemik ini. Kami berdoa untuk para peneliti, hikmat-Mu Tuhan anugerahkan untuk mereka menemukan vaksinnya. Kami berdoa untuk para medis, dokter, dan mereka yang berjuang untuk menolong banyak orang berkaitan dengan dampak dari pandemik COVID-19 ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memampukan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami dalam kuasa-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa ini, kiranya hikmat-Mu menjadikan mereka dapat mengambil keputusan-keputusan secara tepat, sehingga berbagai persoalan yang terjadi mampu diatasi dengan baik. Tuhan, pada saat ini, kami juga bersama-sama berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau juga yang senantiasa hadir, Engkau yang senantiasa menopang dalam setiap kehidupannya. Engkau yang memberkati dalam segala pergumulan-pergumulannya. Kiranya seluruh umat-Mu memegang teguh pada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjadi satu-satunya di dalam pengharapannya, di dalam perjuangannya, di dalam usahanya, di dalam karya-karyanya. Engkau menjadi satu-satunya harapan, sehingga segala usaha dan perjuangannya tidak akan sia-sia, karena Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan mereka. Jika ada yang saat ini bergumul soal keluarganya, kiranya Engkau yang menolong, Tuhan yang mempererat cinta kasih mereka. Jika ada yang saat ini mengalami ketidakharmonisan, kiranya Engkau menganugerahkan cinta kasih untuk mereka, supaya keluarganya dipulihkan kembali. Baik relasi suami istri, orang tua anak, ataupun antar saudara. Kami berdoa untuk pergumulan berkaitan dengan pekerjaan atau usaha yang dijalankan. Engkaulah sang sumber berkat kami, karena itu kami serahkan kepada Tuhan segala usaha dan pekerjaannya. Kami percaya dengan berkat-Mu, usaha dan pekerjaan itu akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kemurahan-Mu dan kelimpahan-Mu. Sehingga segala kebutuhan yang diperlukan tercukupi oleh berkat-berkat Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan berkaitan dengan sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau juga yang memberkati dan menyembuhkan mereka. Engkau yang menguatkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Engkau yang memberkati. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena itu kiranya momentum ini menjadikan mereka saling mengasihi dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai harapan dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Ngurah. Engkau yang kiranya menolong, Engkau yang memberkati. Kami kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mampu menyesuaikan dalam pelayanan-pelayanan kami, sehingga gereja-Mu terus bertumbuh. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk melayani di GKI Ngurah. Kiranya Engkau yang memberkati, baik majelis jemaat ataupun komisi, panitia, ataupun tim kerja yang lain. Mereka telah mempersembahkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati setiap karya-karya layanannya, sehingga seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk dikembalakan di GKI Ngurah senantiasa mampu bertumbuh.
Kiranya Engkau yang memberikan kreativitas untuk hamba-hambamu untuk terus melayani dan menggembalakan seluruh umat-Mu dalam pandemi COVID-19 ini. Kiranya kreativitas pelayanan kami menjadikan umat-Mu senantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini beserta dengan keluarganya menjadi saksi yang baik bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan segala program-program kami, Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa memberkati. Dan kami menyerahkan untuk proses kependetaan Penatua Seta, kiranya Tuhan juga yang membimbing, majelis jemaat yang mendampingi, Tuhan memberikan hikmat-Mu, sehingga proses-proses kependetaannya boleh dilalui dengan baik. Kami percayakan tim pembimbing juga kiranya Tuhan mampukan untuk membimbing dengan baik. Sehingga lewat tim pembimbing dan majelis jemaat, Penatua Seta boleh terus berkembang untuk menumbuhkan, untuk merawat dan mengembalakan seluruh umat-Mu yang ada di GKI Ngurah. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan segala harapan kami, segala rasa syukur kami ini dalam satu nama, Tuhan yang hidup, Sang Sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan dalam ibadah online ini, Bapak Ibu, disediakan tempat kotak persembahan di dalam halaman gereja. Bapak Ibu bisa memasukkannya di situ. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, kiranya layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pelayanan kerajaan surga-Mu, khususnya di GKI Ngurah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergumulan saudara sesulit apapun, seberat apapun, jangan lari, jangan hanya menggerutu, jangan hanya menyesali, dan jangan takut, tapi percayalah kepada Tuhan. Dialah Sang Penolong kita. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah, Sang Sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya. Amin.